Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Basuki Kurniawan MH selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Teknik Mediasi dan Negosiasi. Perkenalkan, nama saya Arvina Hafizah dengan NIM S 2018-4016, berasal dari kelas Hukum dan Islam 1. Di sini saya sebagai mediator dalam upaya mediasi kecelakaan lalu lintas ringan di Kaliwates, Jember. Perkenalkan, nama saya Hirunisa, NIM S 2018-4005, Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya sebagai pihak pertama, yang mana pihak pertama sebagai penabrak. Perkenalkan, nama saya Fadilah, NIM S 2018-4036, Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya berperan sebagai pihak kedua, yang mana pihak kedua ini sebagai korban Lakantas di Kaliwates, Jember. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, perkenalkan, nama saya Arvina Hafizah. Saya diutus menjadi mediator dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Kaliwates, Jember. Benar ya? Benar. Baik. Ini kecelakaannya antara motor berplat P4775DK dengan P1745BC. Di sini menurut laporan polisi, korban adalah Ibu Fadilah dengan Ibu Fadilah ya? Iya, betul. Baik. Dan yang menabrak di sini adalah Ibu Nisa ya, benar Bu Nisa? Betul. Baik. Berdasarkan Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 63 bahwa diperbolehkan untuk ada mediasi terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian ringan. Karena itu di dalam perkara ini lebih baik antara kedua ibu diselesaikan secara kekeluargaan. Apakah paham ya? Paham. Baik. Di sini saya dapat dari laporan polisi kecelakaan ini pada tanggal 1 Desember 2021 pada jam 8 malam. Di sini Ibu Fadilah ketika ingin belok ke arah Transmart Jember ini ditabrak oleh Ibu Nisa. Benar? Iya, betul. Ya, benar Ibu Nisa ya? Betul. Ya, Ibu Nisa menabrak dengan kecepatan yang lumayan tinggi, sekitar 70 km per jam, mengakibatkan Ibu Fadilah patah tangan ya, dan juga luka besar. Baik, di sini saya dapatkan permintaan mediasi dari Ibu Nisa dan Ibu Fadilah setuju dengan beberapa syarat. Benar ya Bu ya? Iya, benar. Baik, bisa sebutkan mungkin ceritakan kronologi dari sisinya Ibu Fadilah dan juga ceritakan ataupun beritahu syarat-syarat apa yang diminta untuk dirimu. Baik, Bu. Pada saat itu malam hari pada tanggal 1 Desember ya, Bu. Saya saat itu sedang mau berbelanja untuk kebutuhan keluarga saya. Kemudian tiba-tiba ada motor dari belakang menabrak saya. Tapi saya tidak tahu siapa, soalnya posisinya ketika ditabrak saya langsung pingsan. Jadi ketika ditabrak ini berdasarkan laporan dari polisi, Ibu dibawa ke rumah sakit Kaliwates untuk mendapatkan perawatan, sementara motornya dibawa oleh dinas perhubungan juga. Iya, Bu. Dari Ibu Fadilah ketika setuju untuk melakukan mediasi, Ibu Fadilah meminta pembayaran ganti rugi. Bisa sebutkan pembayaran ganti rugi seperti apa? Jadi gini, Bu, saya di sini mengalami beberapa banyak kerugian. Yang pertama, motor saya rusak, hancur banget, Bu. Terus yang kedua, lengan saya patah, Bu. Saya sampai gak bisa kerja selama 3 bulan. Dimana saya di rumah saya ini posisinya saya sebagai tulang punggung keluarga. Jadi kalau saya gak kerja, keluarga saya gak ada pemasukan. Jadi saya ingin mengajukan beberapa persyaratan kepada Mbak Nisa. Iya. Ibu tidak bisa bekerja ya selama 3 bulan ya. Iya. Persyaratan yang diajukan ya,
Iya, yang pertama untuk kerugian motor karena paman saya juga mengurus pada kantor polisian dan juga bertanya-tanya kepada bengkel jumlah besar untuk perbaikan motor saya minta 10 juta. Terus Untuk patah tangan untuk penanganan perawatan saya minta 5 juta. jadi Terus ya ada lagi. ada benar. Karena saya gak bisa bekerja Bu selama 3 bulan, jadi saya ingin meminta uang selama 3 bulan untuk ganti rugi selama saya gak bisa bekerja. Berapa ibu berarti? Saya mintanya 3.600.000. 600.000 ya. Iya. Baik, di sini saya rasa Ibu Nisa juga sudah mendengar mengenai permintaan atas penyelesaian melalui mediasi, yakni dengan pemberian ganti rugi pada Ibu Fadila. Ibu Fadila ini meminta 10 juta, 5 juta dan juga 3.600.000 ya. Jadi totalnya 18.600.000. Benar ya Bu ya? Iya betul. Baik, itu biaya keseluruhan yang diminta oleh Ibu Fadila. Dari Ibu Nisa saya persilakan mungkin untuk memberikan kronologi dan juga mungkin kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Baik, terima kasih. Jadi gini, saat itu saya dapat kabar Bu, dari pihak rumah sakit bahwa ibu saya mengalami serangan jantung, harus dioperasi. Saya panik, saya buru-buru. Maka dari itu saya melakukan kecepatan tinggi. Tiba-tiba saya melihat ada sepeda motor di depan, saya telat ngerem. Ya, terjadilah kecelakaan itu. Sebenarnya saya nggak mau menabrak Mbak, tapi ya gimana? Kalau tadi Bu Fadila bilang harus ganti rugi sekian-sekian, jujur Mbak, saya nggak punya uang segitu banyak. Tapi di sini saya korban Bu. Ya, baik. Saya sudah mendengar ya dari kedua belah pihak, baik dari pihak Ibu Fadila dan juga Ibu Nisa mengenai kronologi dan juga masing-masing permohonannya seperti apa, agar kemudian mediasi berjalan lebih lancar lagi. Maka saya akan mengadakan kampus. Jadi ibu-ibu, kampus itu adalah pertemuan terpisah, di mana saya bertemu dengan satu pihak terlebih dahulu, dan kemudian pihak itu nanti akan menceritakan kepada saya terkait kronologi dan juga permohonan secara pribadi. Apakah ibu paham ya? Tenang ya, udah ada dasar hukumnya. Itu di Perma nomor 1 tahun 2008 di pasal 14 huruf 3. Jadi di sini saya ingin bertemu terlebih dahulu kepada Ibu Nisa. Ya Bu ya? Iya. Ibu dipersilakan untuk keluar terlebih dahulu sambil duduk di luar. Baik, silakan. Baik, Bu Nisa. Bu Nisa mungkin mau minum air dulu? Tidak cukup. Oke, tadi Bu Nisa mengatakan bahwa ada alasan terhadap kecepatan tinggi itu ya. Saya juga udah baca di laporan dari pemeriksaan juga menyatakan yang Ibu Nisa kecepatan tinggi karena ibunya serangan jantung dan telat ngerem. Baik, tadi ini yang diharapkan oleh Ibu Fadila ini adalah 18.600.000. Ya, itu kerugian dari motor, perawatan dan juga tali asing atau penggantian karena tidak bisa bekerja. Dari Bu Nisa, mungkin ada yang bisa disampaikan dengan itu? Jujur ya Bu, kalau uang segitu banyak saya gak mampu. Ibu saya masuk rumah sakit, dia juga butuh biaya besar. Saya juga ada anak yang harus diasuh. Kalau uang segitu banyak saya nggak mampu. Jujur nih Bu, saya ditinggal sama suami. Saya juga tulang punggung keluarga. Kalau harus bayar uang segitu banyak yang diminta sama Ibu Fadila, saya nggak sanggup. Masa saya harus jual rumah buat bayar Ibu Fadila? Ya, Ibu tenang dulu ya Bu ya, tarik nafas. Untuk air minum nanti akan diantarkan oleh rekan saya. Ya, ini saya rasa dari Ibu Fadila 18.600.000 ya. Ini semua pembiayaannya dan Ibu Nisa tidak bisa membayar. Apakah mungkin dari Ibu Nisa ada berapa ya kira-kira ini turunkan?
Ya setidaknya jangan segitu banyak. Kalau misalnya untuk biaya ngasih kayak makanan gitu atau uang berapa, jangan banyak-banyak segitulah. Ya, Ibu uang gajinya per bulan berapa? Hanya 1.500.000. 1.500.000. Tapi di sini Ibu menawarkan ya, kalau memang tidak sebesar itu 18.600.000, Ibu nanti bayar melalui makanan ya, sembako ya, bisa kalau memang seperti itu? Ya bisa, saya usahakan. Tapi kalau uang segitu banyak, jujur saya nggak sanggup. Kira-kira maksimal Ibu bisa membayar berapa? Maksimal? Ya mungkin 5 juta. Itu maksimal Bu, 5 juta. Iya Bu, itu mungkin ya saya juga minjem ke bank. Baik, bisa, saya sudah mendengar kronologi dari Ibu, juga permintaan dan permohonan dari Bu Nisa. Baik, terima kasih Bu Nisa sudah bercerita kepada saya. Semoga Ibu Ibu Nisa cepat sembuh. Amin, ya terima kasih. Semoga diberikan rezeki yang lancar ya. Amin. Baik, Ibu Nisa, karena pertemuan saya dengan Bu Nisa selesai, ini sudah sekitar 30 menit ya Bu ya. Baik, di sini saya akan bertemu dengan Ibu Fadilah untuk membicarakan mengenai hal ini. Bu Nisa, silakan untuk keluar terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Fadilah bisa dipanggil ya. Ya, untuk Ibu Fadilah silakan masuk ke dalam ruangan. Baik, selamat pagi Bu. Ya, pagi. Ibu, seperti yang saya sudah bicarakan sebelumnya, bahwa ini adalah kampus, jadi pertemuan terpisah antara para pihak. Di sini sesuai dengan Perpres nomor 1 tahun 2008, pasal 1 butir 4 dan juga pasal 14 huruf E. Ibu Fadilah meminta tadi 18.600.000. Iya Bu. Ibu Fadilah di sini bisa menceritakan terlebih dahulu kronologinya seperti apa dan kenapa meminta uang besar itu. Iya Bu, jadi pada saat itu saya mau berbelanja buat kebutuhan keluarga saya Bu. Dan tiba-tiba ada motor nabrak saya dari belakang. Tapi setelah itu saya tidak sadarkan diri, tiba-tiba saya sudah di rumah sakit. Pas saya bangun saya kaget Bu, tangan saya tiba-tiba sudah patah, motor saya rusak Bu. Jadi saya minta ganti rugi bukan karena saya serakah, enggak. Karena motor itu motor satu-satunya buat saya cari nafkah Bu. Saya di sini sebagai tulang punggung keluarga. Saya punya adik buat sekolah, saya punya orang tua, tapi orang tua saya sudah sakit-sakitan Bu, butuh obat juga. Begitu Bu. Jadi alasan ibu minta ya karena memang di sini ada beberapa hal ya. Tadi memang harus bekerja dan tidak bisa bekerja selama 3 bulan. Itu dari kata dokternya ya? Iya betul. Terus bekerja dan tidak bisa bekerja 3 bulan. Gaji ibu berapa per bulan ini? 1.300.000 Bu. 1.300.000 ya? Iya. 1.300. Apakah ketika bertanya dengan bengkel itu tadi bilangnya 10 juta ya, benar Bu ya? Iya Bu, benar. Oke, untuk perawatannya sendiri 5 juta. Ini perawatannya ada hanya ketika di rumah sakit atau plus obat-obatan di luar? Di rumah sakit aja Bu. Jadi saya masih mau berbaik hati dengan Mbak Nisa karena saya juga memahami sebagai warga yang ekonominya rendah. Jadi saya untuk pengobatan hanya minta di rumah sakit aja Bu. Baik, di sini Ibu Fadilah, apakah punya keluarga yang ditanggung? Kenapa? Apa punya keluarga yang ditanggung? Dia bilang ada Bu. Siapa ya? Ada berapa orang? Sekitar 3 orang ya. Di sini Ibu berarti tetap pada permintaan. iya Bu.
saya itu sudah berbaik hati sama Mbak Nisa, Bu. Saya sudah nggak membawa Mbak Nisa pada jalur hukum. Saya sudah biaya pengobatan, saya sudah minta ketika pengobatan di rumah sakit, saya nggak minta biaya pengobatan di rumah, Bu. Jadi mohon pengertiannya ke Mbak Nisa. Baik, tadi diminta tadi biaya tali asingnya 3.600.000, gaji ibu sendiri per bulan lagi 1.300.000 ya, benar Bu ya. Iya, Kemudian untuk kerugian motor ini 10 juta. iya, Bu. Untuk kerugian motor 10 juta. Saya rasa untuk kerugian motor ini apakah tidak bisa dikurangi lagi? Tetap, Bu, segitu, Bu. Karena itu motor satu-satunya saya buat bekerja, Bu. Saya hanya bisa menggunakan motor itu buat bekerja, dan keluarga saya itu hanya mengandalkan saya, Bu, untuk mata pencahariannya. Karena orang tua saya sakit, Bu, keduanya nggak bisa bekerja. Adik saya masih kecil, Bu, sekolah, jadi adik saya jadi tanggung jawab saya, Bu. Baik, saya sudah mendengar ya Bu alasan dari permintaan 18.600.000 dan juga tadi permintaannya yang tetap ya Bu. Iya, Bu. Baik, saya rasa sudah selesai untuk pertemuan terpisah ini. Nanti untuk lebih lanjutnya kita akan bahas bersama dengan Ibu Isa mengenai seberapa ganti rugi yang harus dibayarkan. Baik. Mungkin Ibu Isa bisa dipanggil kembali ya. Silakan, Ibu Isa masuk. Jadi saya sudah melakukan pertemuan terpisah kaukus dengan kedua belah pihak. Di sini hasilnya adalah Ibu Fadilah tetap pada pendiriannya. Seperti itu. Saudara Ibu Nisa tidak bisa membayar dengan total sebanyak itu. Baik, apakah jika Ibu Nisa melakukan meminta maaf dan juga menyicil, apakah diperbolehkan? Iya, Bu, gak apa-apa. Asalkan untuk biaya pengobatan dilunasi dulu, Bu, karena itu yang sangat saya butuhkan, Bu. Saya gak ada harta lain, Bu, selain sepeda motor itu. Bagaimana Ibu Nisa? Apakah jika dicicil, Ibu Nisa mampu membayar? Untuk biaya pengobatan terlebih dahulu 5 juta dibayar, kemudian nanti dicicil. Baik, dicicil saya sanggup. Cicil ya. Tapi untuk sepeda motor apa nggak bisa dikurangi? Saya sebenarnya sudah menyampaikan barusan ke Ibu Vina bahwa untuk biaya perawatan sebenarnya nggak segitu. Saya sudah berbaik hati kepada Mbak Nisa. Kalau untuk motor juga bisa dikurangi, soalnya itu udah pas. Itu motor satu-satunya buat saya bekerja, Bu. Kalau misalkan motor itu nggak dibenerin, saya malah nggak bisa bekerja, Bu. Belum lagi tangan saya patah kayak gini, Bu. Baik. Oke, saya sudah mendengar ya tadi di kampus ya. Iya. Oke, tadi dicicil bisa. Untuk dicicilnya ini kalau per bulan 1 juta, apakah Ibu Fadilah mau? Iya, tidak apa-apa. Ibu Nisa apakah bisa 1 juta per bulan? 1 juta per bulan, saya 1 bulan aja gajinya 1.500.000. Masa saya hidupin anak sama ibu saya, biaya rumah sakit cuma 500 itu tidak cukup. Terus ya, sebentar ini kalau misalnya diturunkan lagi cicilan, maksimal berapa? Saya sudah menerima tawaran untuk menyicil, Bu. Dan masa saya harus menurunkan cicilan di bawah 1 juta itu? Ya gajinya saya pun lebih rendah daripada Ibu Nisa. Gajinya saya 1.300.000. Belum lagi saya menghidupi tiga orang, Bu, di rumah, Bu. Tadi saya mendapatkan pendapat juga dari Bu Nisa bahwa mungkin kalau dibagi dengan biaya makan dengan mengirim sembako, apakah bisa dikurangi biayanya dan juga cicilan itu? Karena Ibu Fadilah sendiri mengatakan itu uang memang untuk biaya kehidupan sehari-hari, di mana salah satunya adalah makan.
Jadi untuk beras nanti akan ditanggung setiap bulannya. Ini 1 karung beras ya Bu ya? Iya Bu, saya setuju. Ya berarti untuk itu 1 karung beras cicilan tiap bulannya adalah 750. Bagaimana Bu Disa? Setuju. Buat 750. 750.000 ya setiap bulan. Itu 1 karung beras dan 750.000. Dan untuk biaya perawatan yang 5 juta bisa dibayarkan langsung di muka. Tadi seperti kata Bu Nisa, mampu membayar 5 juta untuk menjadi. Benar kan Bu Nisa? Tapi tidak saat ini, mungkin nanti anak saya Bagaimana Bu Fadila bisa menunggu ya Bu Fadila ya? Iya bisa. Dari kita temukan titik tengah dari media sekali ini bahwa untuk ganti rugi ini tetap 18.600.000, di mana ini dikurangi dengan ada pemberian karung beras setiap bulan. Setiap bulan 1 karung beras plus 750. Berarti totalnya tetap 1 juta. Dicicil 18, berarti sisa 10, 3 dicicil 13 bulan. Apakah kedua pihak mengerti? Terpihak? Mengerti. Nanti saya akan buatkan surat perjanjian damainya, dan kemudian nanti Ibu Fadila dan Ibu Nisa akan tanda tangan ya. Dan nanti Ibu Fadila akan langsung mencabut laporannya mengenai Ibu Nisa ya, karena sudah ada bea ganti rugi. Iya Bu. Ya, baik, saya buatkan dulu suratnya. Besok kita bertemu lagi di sini, dan kemudian nanti setelah tanda tangan nanti akan diserahkan uangnya. Sembari Ibu Nisa mempersiapkan uangnya ya. Bagaimana? Iya Bu. Terima kasih atas kehadiran Ibu Fadila dan juga Ibu Nisa. Semoga Ibu Fadila cepat sembuh. Ya. Semoga Ibu Fadila dan Ibu Nisa sama-sama dilancarkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah kita untuk mediasi kali ini mendapatkan titik terang, dan alhamdulillah ini selesai secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan dalam tahap yang lebih jauh lagi, yaitu ke peradilan ya. Terima kasih kepada kedua ibu yang sudah mempercayai saya untuk menjadi mediator pada perkara ini. Besok kita bertemu lagi untuk tanda tangan berkas. Saya tutup mediasi kali ini. Nanti Ibu Fadila dan Ibu Nisa tidak saling berjabat tangan. Ya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan berdiri. Baik, silakan mungkin menggunakan tangan kiri nggak, Bu? Ya. Ya, itu silakan untuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya. Ya, hati-hati Bu di jalan. Oh ya, Bu Nisa silakan masuk. Ya, selamat pagi Bu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, kita sambil menunggu Ibu Fadila ya. Baik, sambil dibaca mengenai syarat perjanjian damainya. Oh, Ibu Fadila silakan masuk. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana Bu Fadila, sehat? Alhamdulillah. Baik, silakan duduk di kedua belah pihak. Iya Bu. Jadi, oke, baik. Di hadapan Ibu Fadila dan Ibu Nisa terdapat surat perjanjian damai, di mana nanti salah satu poinnya adalah Ibu Fadila mencabut laporan dan hasil mediasi kita yang kemarin. Dan ini mengenai cicilan 13 bulan sebesar 750.000 dan 1 karung beras, serta pembayaran 5 juta untuk biaya perawatan cash ya. Bisa dilihat apakah ada yang ingin ditambah dan dikurangi dalam kontrak perjanjian damai ini? Tidak ada. Baik. Untuk secara simbolis silakan Ibu Fadila dan Ibu Nisa. Ibu Fadila dulu yang mau tanda tangan. Iya. Gak apa-apa. Mau diizin? Oh iya, gak apa-apa silakan. Bu, bisa diminta terlebih dahulu untuk dimintai tanda tangan. Silakan. Baik. Silakan Ibu Nisa tanda tangan kontrak perjanjian. Sudah di atas materai ya, Ibu. Iya. Jadi ketika nanti memang ini ada salah satu pihak yang tidak menjalankan, maka ini bisa dituntut atas non-prestasi. Oke? Apakah Ibu bisa dan Ibu tidak paham ya? Paham.
Baik, apakah di sini Ibu Nisa memberitahu saya bahwa sudah bawa uangnya? Sampun. Yes, silakan diberikan langsung kepada Ibu Fadila. Ini ya Bu, ya tidak mengurangi dan menambahkan. Ibu Fadila sendiri nanti. Silakan. Terima kasih Bu Nisa bantunya. Ya, baik. Di sini sudah tertanda-tangan ya, tinggal kemudian dilaksanakan apa yang ada di dalam perjanjian ini. Salah satu pasal sudah terlaksana, ini pemberian uang sebesar 5 juta bagi biaya perawatannya, Bu ya. Baik, saya harap dengan adanya perjanjian ini kedua belah pihak berdamai, tidak ada dendam, dan semoga harus dilaksanakan. Oh, Ibu sudah boleh paham ya, para pihak paham ya, para pihak. Baik. Terima kasih. Saya rasa untuk tanda tangan sudah saya pegang. Nanti saya akan tulis bersama dengan saya. Terima kasih atas kehadiran kedua belah pihak pada pagi hari ini. Saya tahu kedua belah pihak ini dalam keadaan yang sama-sama sedih, dalam keadaan yang sama-sama juga sibuk. Tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berdamai secara kekeluargaan pada pagi hari ini. Baik, silakan. Mungkin silakan jabat tangan terlebih dahulu antara kedua belah pihak sebagai bentuk kepastian dalam ya. Silakan duduk kembali. Jika memang Ibu Nisa dan Ibu Fadila sudah selesai, bisa meninggalkan ruangan. Silakan. Silakan dibawa uangnya. Terima kasih Ibu Nisa, terima kasih Ibu Fadila. Semoga cepat sembuh.